Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Miss di sekolah. Kita akan melaksanakan ibadat dalam rangka bulan kitab suci. Nah, tema kali ini mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Untuk minggu yang kedua ini, dulu yang pertama anak-anak kan sudah sama Miss Lis, Miss Rini, dan Miss Valen, ingat kan? Nah, kali ini Miss Yuli nanti ditemani sama Miss Novi, sama Miss Ari ya. Untuk tema minggu yang kedua ini, bacaan minggu ini ya, kita solider dengan sesama. Apa ya solider itu? Solider itu memperhatikan, peduli kepada teman kita, kepada saudara, dan kepada siapapun yang kita jumpai. Bisa sayang, kau pintar. Yuk, kita tangan dilipat, kita sebelum bacaan kitab suci, kita mau berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, nyanyi dulu ya sayang ya. Ya, dalam Yesus kita bersaudara. Ya, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, itu tadi lagu dalam Yesus semuanya bersaudara. Miss dengan teman-teman, Miss dengan anak-anak, dengan siapapun yang kita jumpai adalah saudara. Nah, yuk tangan dilipat, kita akan berdoa sebelum mendengarkan kitab suci. Yuk. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus. Pada pagi ini kami bersyukur kepadamu. Engkau beri kami kesehatan yang baik, semangat yang baru. Pada hari ini kami ingin mendengarkan sabdamu. Berkatilah kami supaya kami semua dapat memahami ajaran Puteramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Yesus, ajari kami untuk lebih baik dari hari yang lalu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Dominikus dan Santa Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh
Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik. Yuk sekarang kita akan mendengarkan bacaan dari kitab suci yang akan dibacakan Miss Novi. Yuk siap mendengarkan semua. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan bacaan dalam kitab suci pada Injil Matius bab
25 ayat 31 sampai 46. Di situ dikisahkan tentang bagaimana kita memiliki solidaritas terhadap sesama. Jika aku lapar, kamu memberi makan. Jika aku haus, kamu memberi minuman. Jika aku sakit, kamu melawat aku, menengok. Nah, seperti apa? Mari kita lihat contoh-contoh perbuatan pada gambar berikut ini. Tadi dalam cerita kitab suci dikisahkan bagaimana aku memiliki solidaritas terhadap sesamaku. Nah, itu gambar Yesus. Kita mengikuti Yesus mengajak kemana kita untuk bersolidar dengan teman kita. Yang pertama, contohnya adalah bagaimana kita memiliki kepedulian di dalam rumah. Kepedulian terhadap rumah kita, kepada orang tua kita, dan kepada saudara kita yang di rumah. Jadi kalau kita habis bermain harus dirapikan kembali, dibersihkan dulu, membantu mama bekerja membersihkan ruangan. Nah, itu salah satu contoh solidaritas, perbuatan solidaritas membersihkan rumah. Kemudian ada perbuatan yang lain lagi di dalam rumah itu. Selain kita membantu mama dalam menjaga kebersihan rumah, juga kita saling menyapa di dalam rumah, saling memberi kasih. Nah, selanjutnya selain kita di dalam rumah, ada juga kalau kita keluar rumah. Kalau kita keluar rumah, karena ini masa pandemik, mungkin anak-anak nggak keluar dulu ya. Tapi ini contoh ketika kita di luar rumah. Itu adalah kepedulian seorang anak kepada orang tua di tempat umum. Ketika ada orang tua tidak mendapatkan tempat duduk, misalnya di antrian, lagi antrian dokter, atau di antrian beli tiket, atau di tempat umum yang lain, nah kita mempersilahkan orang yang lebih tua itu duduk, kita mengalah. Itu contoh kepedulian di tempat umum. Kemudian ada lagi tadi, jika aku sakit engkau melawat aku. Nih, ini contoh ketika kita melawat saudara kita, teman kita yang sedang sakit. Tetapi sekali lagi karena kita di masa pandemi, maka kita mendoakan teman kita. Jadi tidak perlu datang ya, tapi kita doakan supaya segera sembuh. Dan kita hibur dengan misalnya kita telepon atau kita beri semangat dengan doa, diajak berdoa bersama, begitu ya sayang ya. Bisa ya mendoakan temannya yang sedang sakit atau anggota keluarga yang sedang sakit. Lalu, nah, misalnya kalau yang punya kakak, punya adik sedang sedih, entah mainannya rusak, entah sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya belum selesai, sedih banget, nggak bisa main. Nah, kita bisa memberi penghiburan. Jadi kepedulian kita kepada teman kita atau saudara kita, jadi dengan memberi penghiburan, dihibur supaya tidak sedih, atau mamanya yang kerjaannya banyak dihibur dengan menyanyi, ayo mah kerjanya sambil nyanyi. Tuh, jadi tidak merasa capek. Nah, jadi mamanya jadi seneng begitu. Lalu ada juga kalau kita ketemu orang di jalan, itu bisa kita memberi sesuatu, itu juga contoh perbuatan kepedulian. Dikasih minum atau dikasih makanan, karena anak-anak belum punya uang, maka kasihnya makanan atau minuman. Tapi kalau orang dewasa sudah bekerja punya uang, boleh ngasih uang atau uang jajannya anak-anak disisihkan dulu, untuk sedikit saja disisihkan untuk
Kepada siapa? Orang yang berkekurangan atau orang tua yang di jalan seperti Mang Beca yang sudah tua, itu boleh diberi uang atau diberi makanan. Nah, itu adalah salah satu contoh kita peduli kepada sesama. Lalu selanjutnya, nah ini contoh kepedulian pada orang lain, pada sesama. Ketika ada melihat orang pada panas-panas tidak pakai sandal, tidak punya sandal, nah maka sama bapak ini diberi sandal, dia sandalnya langsung dilepas. Kasihan sama anak ini, dilepas kasih sandal karena bapak ini punya uang bisa beli lagi. Maka diberilah sandal. Ini contoh kepedulian yang spontan. Jadi peduli sama orang itu juga bisa direncanakan, lalu juga spontan langsung kita bersikap. Nah, siapa yang memiliki sikap peduli sama sesama? Nah, mulai kita sejak kecil kita harus memiliki sikap peduli. Di mana dulu yang kita munculkan? Sekedar di rumah saja dulu. Bagaimana kita peduli sama mama, papa, nenek, kakek, atau kakak, adik. Kalau mamanya sedang berdoa, ya kita tidak boleh berisik. Papanya habis kerja, istirahat tidur, kita peduli pada papa. Tidak main teriak-teriak, tidak ribut, tetapi kita menjaga ketenangan di dalam rumah supaya papanya bisa istirahat. Bisa ya anak-anak? Bisa semua sayang? Nah, bisa? Ya, hebat. Nah, anak-anak jangan lupa sering-sering membaca Alkitab bersama siapa? Keluarga. Ada papa, mama, kakak, adik. Nah, dibaca di sini kita bisa belajar tentang perbuatan baik. Kita bisa mendengarkan bagaimana Tuhan menginginkan kita menjadi anak yang baik. Ya, bisa ya anak-anak? Nah, sekarang kita mau berdoa. Doa penutup bersama Miss Yuli. Yuk anak-anak, kita mau berdoa. Sudah siap berdoanya? Yuk, tangan dilipat, kepalanya tunduk. Oh, nyanyi dulu ya sayang ya. Yuk. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami semua boleh mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami ya Bapa, supaya kami dapat memahami dan melaksanakan ajaran-Mu dan seturut kehendak-Mu. Semoga kami dapat memperhatikan teman kami, saudara kami yang kami jumpai. Terima kasih ya Bapa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.